Hai, balik lagi dengan saya Giri, vending machine expert dari SmartVan. So, gua bareng tim SmartVan di sini baru aja sampai di Bandung. Kita ada di Ben & Lou Cafe yang ada di Jalan Dr. Otten nomor 28. Apa yang menarik dari konten kali ini? Kita mau nge-review sebuah cafe yang menyediakan vending machine untuk banyak kebutuhan dari para pelanggan yang mereka di sini, yang menikmati kopi, tea, dan bahkan makanan yang mereka sediakan di sini. Mereka menyediakan salah satunya rokok dan juga alat-alat bekerja lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. So, sebelum kalian lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. And tonton videonya sampai habis karena kita mau kasih tahu ke kalian bagaimana vending machine bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemilik cafe seperti Ben & Lou Cafe ini. Kita akan ketemu dengan salah satu pemiliknya, yaitu Kak Jeffrey. Yuk, kita langsung ke dalam aja. Let's go. Hai semua, gue udah bareng lagi sama Kak Jeffrey ya, panggilannya Kak Jeffrey, pemilik dari Ben & Lou Cafe. Ben & Lou tuh dari kapan sih Kak bikinnya? Kayaknya just recently, baru-baru aja nih. Ben & Lou tuh baru buka di grand opening di bulan kemarin ya. Bulan kemarin tuh berarti Oktober, iya. Oke, baru tanggal banget 12. Tanggal 12 Oktober. Betul. Vibe-nya udah unik banget sih. Ini konsepnya gue ngerasa kayak ada sense kayak diner juga ya. Ada. Arahnya di situ ya? Iya. Buat makan malam juga. Buat makan malam juga ada. Jadi ini konsepnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam, setiap hari? Setiap hari. Weekend nggak lebih malam? Sama. Sama, jam 10 juga tutup? Iya. Oke. Ini tuh sebenarnya dari Old Bands. Oke. Jadi brand sebelumnya tuh namanya Old Bands ya. Kita bikin diferensiasi namanya Ben & Lou. Kita bikin ada Lou-nya. Jadi kalau band selama ini kita jualan kopi, Lou itu jadi kita ada makanan Asianya gitu. Oke, Lou itu represent makanan Asia. Makan Asia ya, makanya ini gambarnya ada biru sama merah. Oke. Biru itu si Old Bands-nya dari band ya. Merah tuh dari Lou-nya gitu, Asian food-nya gitu, dan ada tehnya juga. Iya, banyak gitu. basis minuman yang basicnya teh ya? Iya, teh itu Asia lah ya, mencermin Asia gitu. Dan kita provide sedemikian rupa produknya supaya different ya. Benar-benar ini cuma ada di sini. Ada di Ben & Lou lah ya? Iya, gitu ya? cuma ada di Ben & Lou. Wah, ini sih yang ini menarik banget nih, namanya apa? Morning Spirit. Morning Spirits, basicnya juga teh, terus dia bersoda, ya sebenarnya karena ada nitrogen dan CO-nya. Iya, nitrogen. Wow, ini seger banget sih, seger banget gitu. Jadi tehnya juga rasanya nggak kayak teh biasa. Iya. Bahkan gue juga nggak tahu nih describe-nya gimana gitu ya. Ya ada tehnya, ada bunganya. Iya. Bisa dibilang nih teh-tehan yang relevan untuk hari ini kali ya, maksudnya modern gitu ya. Ya, teh disuntik infuse pakai nitrogen gitu. Itu baru ada di sini sih. Di Indonesia tuh baru di sini. Uniknya dari Ben & Lou, kita notice bahwa ya sebagai cafe kok tiba-tiba kepikir nih pakai vending machine ini, jadi belakangnya apa sih? Kita sebenarnya soft opening tuh udah dari bulan Agustus ya. Kita udah berjalan, kita lihat nih pasarnya gimana. Ternyata pasar di sini tuh di smoking area sini itu orang perlu beli rokok. Ternyata di sini Alfamart, Indomart jauh. Ya. Jadi di Jalan Dr. Otten ya ini ya? Jalan Dr. Otten. Jalannya cukup jalan protokol, lebar. Terus kayaknya ya warung nggak ada. Jauh ya? Iya. Dan ternyata banyak orang yang pesen rokok pakai Gojek gitu ya. Udah kenapa kita nggak jual sendiri aja gitu ya. Tadi sempat cerita juga ya tamu-tamu di sini kayak ya jadi agak riuh ya kalau kata orang Bandung mah ya. Mau ngambil Gojek ke depan, Gojeknya nyariin di depan gitu kali ya. Iya. Dan ternyata dengan vending machine juga orang jadi banyak foto-foto ya. Bener ya. Ini jadi fasilitas buat di sini gitu. Jadi orang lebih nyaman. Terus tadi juga sempat cerita juga ya, konsepnya kan sebenarnya dibuat ini dengan konsep orang bisa work from everywhere, which salah satu tempatnya kan banyak orang kerja di kafe,
Terus juga lucunya nggak cuma rokok, tapi juga ada barang-barang yang relevan buat orang-orang yang lagi kerja. Betul. Lupa bawa headset, ada headset. Ya. Charger, ada charger. Ya betul. Orang yang Converter lagi aja ada ya. Ya banyak yang suka pinjem soalnya. Awalnya Pinjem ya? pinjem charger lah, ada yang lupa bawa kabel charger, ini tipe C, ada nggak yang tipe C? Aduh. Akhirnya kita jual aja Oke. gitu ya. Sampai ada orang yang perlu closingan di sini, misalnya persentasi gitu ya, butuh materai, kita jual juga. Materai. Gitu. Bahkan kalau nggak salah sampai ada lilin ulang tahun nih. Kayaknya Ya, banyak orang yang banyak yang ulang tahun di juga. sini. Tuh. So all in all kalau ditangkap bahwa dari banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin ya tadi ya bikin reward konsumen di sini maupun tim yang juga menjaga di sini, mungkin jadinya berpikir bahwa vending machine itu adalah solusi buat ya semuanya ya, buat konsumennya juga lebih Ya, gampang. betul. Mungkin buat Kak Jeffrey dan tim juga yang harus meladeni kebutuhan dari tamu-tamu yang sifatnya tambahan tadi juga ya bisa secara otomatis ya diladenin tanpa mereka harus udah. mungkin ya waiternya sibuk ngurusin rokok, padahal kan fokusnya ya jualan ini semua gitu ya. Iya, Oke. betul. So kenapa pilih smartphone? Oh ya ya, itu sih saya tuh udah bikin cari perbandingan lah ya. Nah ternyata saya butuhnya yang bisa pakai QR nih gitu ya. Misalnya sekarang kan susah gitu ya. Nah terus yang bisa langsung masuk ke rekening kita gitu ya. Jadi otomatis itu setiap hari bahkan ya langsung ya. Itu ya preference saya gitu ya. Oke, itu yang jadi bisa pakai OVO, GoPay, semua bank, lah ya, semua udah bank bisa juga ya kalau QRIS ya. Itu enaknya sih, dan pakai tunai juga ini bagus banget. Berjalan dengan baik ya. Walaupun mungkin ya kekurangannya kalau tunai ya si mesin nggak menyediakan kembalian, jadi harus pakai uang pas gitu Saya ya. sempet kepikiran tuh uang tunainya saya mau jual di situ 1000-an. Jadi nanti kalau ada kembalian ya kembali 3.000 ya keluarin di 3.000 keluar. Bener juga. Ada aja idenya nih. Ini emang bahaya nih. Iya, Oke, itu bisa kepikiran aja. sebenarnya. Jadi ya, kembalian sih nggak masalah ya. Terus tapi ya mungkin duit karena uang. orang masih banyak. Mungkin lebih banyak orang pakai QRIS apa pakai tunai di sini? QRIS ya, Banyak QRIS ya. Sekarang udah cukup marak lah ya di kota besar mah ya. Kayak di Ya, Bandung. ya, OVO, GoPay ya, pakai BCA mau pakai apapun bisa. Selama sebulan boleh dong di-share feedbacknya. Mungkin ya kekurangannya atau kelebihannya monggo. Saya juga pengen banyak denger nih, di-sharing ke teman-teman juga. Ya. Kalau untuk tunai sih bagus ya, sampai yang lecek juga bisa masuk. Ya, nggak ada masalah. Paling kekurangan tuh untuk updating ya, updating foto kayak gitu. Kalau ada produk baru yang lagi mau dipasang. Ya itu saya harus koordinasinya agak panjang gitu. Itu aja sih. Bagian itu ya. Kalau bagian itu tenang, kita juga sistem kita kan emang kita develop terus jalan. Kak Jeffrey bukan yang pertama sih responding bahwa gue kalau ada produk baru pengen coba register sendiri gitu kan, tanpa harus mungkin ya repot-repot submit dulu ke tim Smartfan, nunggu dulu lagi gitu kan. Karena kan ya tim Smartfan juga meladeni nggak cuman band and lu doang ya, ada banyak, sehingga juga mungkin butuh waktu pengerjaannya. Itu kita catat sih. Jadi mudah-mudahan kita target ya di tahun 2023 ada fitur itu yang kita bisa rilis sih. Iya. Tapi so far sih cepet juga sih ya tanggapan dari pihak Smartfan ya. Syukur deh, kalau masih bisa dibilang cepat berarti ya masih oke. Iya. Responnya sendiri nih dari para pelanggan yang di ngafe di sini, kerja di sini, BNN lu banyak yang pakai ini kayaknya nih. Banyak ya? sih ya. Terutama rokok banyak banget ya. Kabel-kabel kayak gitu ya. Earphone kemarin zooming lupa bawa earphone ya, kita udah sedia gitu. Jadi ini kafe memang udah provide buat ya orang kerja gitu ya. Iya. Jalan 2 minggu tadi kayaknya udah ada penjualan sampai 2 juta nih tadi. Bener ya? Iya. 2 minggu ya. Maksudnya yang tadi kita lihat juga masih ada slot produk yang belum keisi. Mau diisi apa itu? Kita lagi itu juga sih dipelajari ya nanti. Ya, nanti masih kebutuhan lagi pasarnya apa. Jadi ya masih berjalan, ibaratnya belum full capacity, mesinnya udah jualannya sampai 2 juta 2 minggu. Iya. Berarti kan penggunanya banyak ya. Terus yang perlu kita highlight juga ya, kan kalau walaupun rokok yang dijual di vending machine, tapi ini kan tempatnya emang bukan tempat buat orang di bawah umur ya, dan ini tempat smoking area. Ini emang smoking area dan ada CCTV. Jadi kita pantau, kita jaga juga gitu ya. Supaya ya digunakan dengan atau dibeli oleh ya orang yang cukup umurnya.
karena emang tempatnya juga tempat merokok ya, harusnya hanya perokok yang ada di sini. Ya, Seperti betul, kita-kita betul. ini. Ini smoking area, ya. Iya, oke. Menurut Kak Jeff juga nih, ya, yang udah mulai make vending machine-nya dari Smart Fan. Kira-kira menurut Kak Jeff sendiri, potensi bisnis vending machine ke depannya di Indonesia kayak gimana sih? Ya, bagus sih ya. Bagus Punya sih. potensi ini jadi, ya, apalagi kan semua orang sekarang perlu cepet ya, perlu cepet, nggak mau ngantri ya. Sampai mungkin Gojek aja udah malas gitu ya, Gojek aja udah malas, udah yang paling deket aja udah. Iya, kan pengen lebih cepet ya. Iya, Kan di rokok, lebih cepet. mesti gosen ya, kan nunggu dulu lagi. Ya. Belum tadi ribut harus ke depan ya. Ya belum nanti salah kirim lah. Iya kan, kalau Cari ini langsung alamat. dapat. Iya. Itu tadi ya ngobrol-ngobrol kita sama Kak Jeffrey. Thank you banget nih Iya. udah dibolehin ngobrol-ngobrol di Ben and Lou Cafe di Jalan Dr. Oten ya. Ya, Nomor Dr. berapa? Oten nomor 28. Nomor 28. Iya. So buat kalian yang juga inspired ya sama cerita dari Kak Jeffrey di Ben and Lou Cafe ini, bisa langsung kunjungin website kita di www.smartfan.biz. Bisa juga visit Instagram kita ya yang ada di footer videonya tentunya. Bisa juga langsung kontak customer service kita, di kontaknya di kolom deskripsi. And jangan lupa input selalu komen-komen menarik kalian ya di kolom komentar. So tadi itu cerita ya dari Kak Jeffrey, one of the owners dari Ben and Lou Coffee yang ada di Bandung. Menurut gue menarik banget. Jadi belajar dari apa yang terjadi di cafe ini, akhirnya men-trigger Kak Jeffrey dan teman-teman partnernya untuk menyediakan vending machine supaya para pengunjung yang datang ke Ben and Lou itu nyaman. Nah, buat kalian yang pengen tahu juga cerita serupa sebuah cafe yang menyediakan vending machine di dalam kafenya, kalian bisa tonton videonya eCaps ya. Kalian langsung klik aja di end video, videonya eCaps yang nggak juga kalah menarik dari video ini. Langsung ditonton aja.